cuacanya panas, debu-debu naik ke atas. Tapi mudah-mudahan tetap semangat juga untuk menemani saya. Saya menemani Anda juga di acara Rupi No Secret. Ada Mas Vicky di pojok sana yang akan menemani kita juga, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ini ada Mas Aris, dampingi oleh kuasa hukumnya Mas Manggata. Iya, Bu. Ya, ini Ya, terkait kasus yang lagi ramai seputar saling lapor ya. Pertama adalah laporan dugaan penggelapan dan apa sih pemalsuan tanda tangan gitu ya. Ya, yang kemudian akhirnya berbalas lagi laporan tentang akses ilegal dan perampasan. Kita mau tanya. Tapi nanti ya, kita kebocoran dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ada banyak sekali yang ramai, saking banyaknya sampai ya udah aku ceritain aja ya yang hari ini terjadi deh. Hari ini ada sidang lanjutan kasus gugatan perceraian Andre Taulani terhadap Erin. Agendanya masih mediasi. Kalau minggu yang lalu mediasinya tidak terjadi karena Erin tuh baru pulang antar anaknya kuliah di London gitu. Jadi dia baru pulang, mungkin masih belum siap, jadi minta ditunda. Ditundanya minggu ini. Ternyata kalau dari kuasa hukumnya, Erin kembali tidak datang karena sakit, dan bahkan kuasa hukumnya juga datang membawa surat sakit gitu. Pas ditanya sama wartawan apakah yang dianggap mediasinya gagal, kalau menurut pengacaranya ya nggak bisa dibilang gagal juga sih, karena kan yang berkaitan, yang berkasus ini nggak bisa hadir berhalangan. Jadi mediasinya juga belum berlangsung, dan juga menegaskan bahwa ini masih proses, artinya masih ada upaya usaha dari pihak Erin untuk mencari yang terbaik dari gugatan ini. Sementara kalau dari pihak Andre Taulani sendiri, ya kita sudah tahu lah 4 kali itu kayaknya memang sudah kekeh banget. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita aja langsung ya. Kita lihat dulu sekelumit seperti apa sih kronologi kasus Ashanti versus Ayu berikut. Oke, baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita Mas Manggata dan juga Mas Aris. Kita belajar hukum sedikit ya. Kita mau tanya update dulu. Ini kan ada beberapa kasus yang memang dilaporkan. Yang pertama-tama itu adalah laporan dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan. Yang dilaporkan adalah Ayu. Itu kasusnya sudah sampai mana tahapannya sampai saat ini? Kami baru dapat update kemarin sudah tersangka, Mbak. Ayu sudah menjadi tersangka. Ayu sudah menjadi tersangka. 2 kasus ya, penggelapan dan 1 perkara tapi 2 pasal. Oh, 1 perkara 2 pasal. Pasalnya itu pasal penggelapan dan pemalsuan tadi. Pemalsuan tanda tangan itu tadi. Kemudian ini kalau kasus yang laporan balik dari Ayu sendiri itu masih sudah berjalan belum sih? Setahu kami kurang dapat infonya. Cuma yang jelas belum ada progres ke kami ya. Belum ada panggilan. Karena kami belum ada panggilan sama sekali. Terus ada laporan lagi selanjutnya dari pihak Ashanti juga ya? Ada banyak, ada 3. Ada banyak ya? Ada 3, sebenarnya laporan, 2 laporan pidana, 1 laporan etik yang tadi. Untuk advokatnya? Iya, betul. 2 laporan pidananya itu pencemaran nama baik? 1 pencemaran nama baik, dan satunya fitnah juga. Oh, fitnah. Kalau boleh tahu yang pencemaran nama baik ini yang dilaporkan oleh siapa? Kaitannya sama keterangan yang mana? Kalau pencemaran nama baik itu oleh PT HDN, sebenarnya oleh karyawan PT HDN. PT HDN ini rekan dari Mas Anang sebenarnya. Jadi karena kasus ini membuat banyak rekan bisnisnya Mas Anang merasa dirugikan. Nah, kami awalnya di situ kuasa hukumnya di perusahaan itu. Oh, Mas Manggata tuh tadinya dari situ, dari HDN. Terus ternyata berkomunikasi sama Bunda, Mas Aris dan teman-teman, akhirnya sekalian aja gitu. Oh, sekalian. Oh, tadinya awalnya dengan Mas Aris mungkin yang udah lama tahu ya kan, ngikutin dari awal. Betul. Awalnya ketika Bunda itu Bunda Ashanti melaporkan kasus dugaan penggelapan ini, nggak ada pengacaranya nih? Ya, sebenarnya ada pengacaranya, ya kan. Jadi ya beberapa pengacara dari kita. Nah, kebetulan karena HDN juga ada yang dicemarkan, akhirnya sekalian. Oh, jadi satu aja semua aja supaya fokus. Jadi ngurusin dari A sampai Z semua ya, Mas Manggata ya. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Fitnah satu lagi terkait keterangan yang mana? Iya, ini soal Mas Anang yang sempat difitnah. Dengan menggunakan uang itu. Iya, sampai banyak drama yang bikin Mbak Ashanti dan Mas Anang agak merenggang lah bahasanya gitu. Oh, serius? Kan statementnya Bunda kemarin saya pakai. Cuma intinya kita laporkan itu karena nama Mas Anang dicemarkan. Gitu. Oh, jadi karena sudah karena keterangan yang sempat disebutkan oleh Ayu bahwa kemana uang 800 plus 500 itu juga katanya dipakai Mas Anang.
sehingga itu sempat menimbulkan kecurigaan dalam rumah tangga gitu ya. Betul sekali. Nah, ini kita mau tanya dulu ke Mas Aris nih ya, terkait dengan laporan yang diajukan oleh pihak Ayu ke ke Mas Aris juga gitu ya. Dianggap katanya melakukan intimidasi. Mas Aris, emang benar waktu itu ngambil handphonenya, membuka paksa handphonenya, meminta pinnya, mengakses banknya, virtual account, bahkan apa istilahnya mengakses juga emailnya Ayu? Oke, sebenarnya di tahun 2025 ini cukup aneh. Kenapa aneh? Maling teriak maling. Oh gitu ya. Kenapa maling teriak maling? Pertama mungkin aku ceritain dulu kali ya kronologisnya. Jadi kecurigaan itu berawal dari tanggal 20 Mei. Bunda Asanti itu sudah manggil Ayu bersama aku karena kita dapat info ada uang perusahaan, ada pengambilan uang perusahaan. Akhirnya ditanya, ini pengambilan uang perusahaan siapa yang perintah? Jadi uang perusahaan ini uangnya ada di rekening perusahaan. Di rekening perusahaan. Tiba-tiba dikeluarkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi. Gitu. Tanpa ada perintah nih. Tidak ada perintah. Nah, ketika dipanggil sama Bunda, sama aku juga ikut kebetulan, itu di tanggal 20. Mbak Ayu, ini saya dapat updatean dari pihak bank ada pengambilan uang. Ya kan? Ini atas perintah siapa? Ya, dengan santainya Mbak Ayu bilang atas perintah Pak Anang. Oh, kok nggak konfirmasi ke saya atau ke Pak Aris? Biasa kan aku yang tahu nih kalau ada pengambilan uang. Kata Bapak, tidak boleh bilang ke Bunda, apalagi sama Mas Aris. Karena kalau bilang sama Mas Aris, pasti Mas Aris akan lapor ke Bunda. Jadi kalau kalau Mas Aris itu ngurusin finance-nya bagian? Enggak, aku lebih ke manajer. Oh, manajer. Iya. Kalau Ayu ini memang bagian finance. Finance untuk urusan semuanya. Perusahaan. Ada satu lagi Mbak Vida itu untuk finance juga. Dia lebih ke pribadi. Oh, pribadi. Jadi ini memang dia finance. Finance. Ini kan finance sebetulnya ada tata caranya dong bagaimana bisa mengambil uang gitu kan. Masukkan ke rekening pribadi. Itu biasanya tata caranya apa nih yang kemudian ada ya poinnya kan harus Mas Anang sebagai direktur utama. Ketika Mas kan harus konfirmasi ke Mas Anang. Iya. Ya kan, terus yang kedua, nggak ada tanda tangannya tuh. Tanda tangan dipalsukan. Kita palsukan. Kebetulan kan saya lumayan lama ikut Mas Anang ya. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Ini yang ditandatanganin sama beliau, ya kan? Ini kelihatan banget bohongnya. Baik. Gitu. Jadi ketika Bunda konfirmasi ke Mas Anang, ya Mas Anang bilang, ya, aku nggak tahu, nggak ngambil. Aku gitu ya. Ya kan? Ya tahu, ya kan? Akhirnya Mas Anang bilang, Riz, kamu tahu aku kan? Tahu, Mas. Ya ngapain? Ngapain sih aku ngambil? Nah, ini di tanggal 20. Ya kan? Di tanggal 21-nya, kan Mbak Ayu juga masih bilang kemana-mana, ya saya ikut rapat, diajak rapat. Bunda itu awalnya lebih percaya sama Ayu. Karena 8 tahun. Iya, udah ngurusin uang lagi ya kan? Uang lagi. Ya kan, akhirnya karena juga ya tadi yang disampaikan dari Bunda udah sempat bilang, ini ya ada sedikit ini kan antara Mas Anang sama Bunda yang Bunda sampaikan itu. Akhirnya setelah kita meeting di Plaza Senayan, sekalian aku jawab. Ya kan, beberapa dia statement di media. Katanya setelah tanggal 20 malam itu setelah meeting di Senayan, akhirnya aku tanya lagi. Yuk, aku kan atasanmu Yuk. Coba deh, kalau kamu hilap, lebih baik jujur sama aku. Karena nanti yang namanya manusia kan ada hilapnya. Biar aku bantu ngomong ke Mas Anang sama Bunda. Ya kan? Karena kalaupun nanti ketahuan, pasti ketahuan. Karena semua kan ada mutasi rekening, semua bisa kelacak. Jadi memang totalnya nilainya 800 plus 500 yang sempat disebutkan, atau sebenarnya ada lagi lebih dari itu? Sebenarnya dari awal dia pemalsuan tanda tangan, habis itu kan ada pengembangan. Awalnya kita ya karena awal positive thinking aja, karena awalnya berawal dari pemalsuan tanda tangan, akhirnya kita kembangkan lah. Kita ceklah semua mutasi rekening perusahaan. Ternyata ada beberapa, banyak yang
di mutasi ke rekening perusahaan itu ada transfer ke rekening pribadinya Ayu. Tapi sebenarnya secara sistem perusahaan sendiri memang terbiasa gitu, dari perusahaan ada gitu kemudian transfer ke rekening pribadinya Ayu untuk operasional atau apa, itu biasa begitu atau ini adalah anomali aja? Nah, setelah kami telisik memang, kami kan objektif nih awalnya. Memang ini kalau Mbak Ayu yang bilang kita sistemnya nggak jelas, kan sistemnya dia sendiri yang bikin nih. Nah makanya kami aneh nih, dia kemana-mana nih, terus bahas macam-macam, dan Bunda yang disalahkan, Bu Ashanti maksudnya disalahkan. Ini yang kami ngerasa banyak hal yang harusnya dikelirkan, nggak asal lapor polisi, lebih baik introspeksi diri, biar ini terselesaikan baik-baik gitu. Yang dia bilang kan, ini soalnya suka ini transfer gajinya, transfer ke rekening pribadi dia, baru ke yang lain-lain. Itu kita juga jadi bertanya-tanya gitu ya. Mbak Feni lebih paham lah urusan gitu. Jadi ini memang terbiasa berlangsung seperti itu sistem ini yang dibuat. Kalau terbiasa apa enggak, memang balik lagi sistemnya dia yang bikin sebenarnya. Oh, dia si Ayu yang bikin. Oke, kembali lagi ke soal ini kan kemudian bergulir apa yang kemudian dilaporkan balik Mas Aris. Iya, perampasan. Iya, jadi tadi belum selesai. Nah, akhirnya kan tadi Bu Ayu bilang, saya diintimidasi, saya digurumutin sama orang banyak. Halo, yang interogasi itu aku berdua. Berdua. Dari jam 9 malam sampai jam 11. Saya tuh masih pendekatan emosional ke dia, ayolah. Karena kenapa saya ngomong dulu sambil kita cek mutasi rekening di perusahaan itu. Ya ini aku nanya terakhir kali, Jadi kalau emang kamu hilaf, lupa atau ada kebutuhan keluarga, ya saya akan bantu ngomong ke Mas Anang, ke Bunda Ashanti untuk dimaafkan dan akan bertanggung jawab. Jadi selesaikan secara keluargaan. Iya, secara keluargaan. Aku udah ngomong baik-baik. Dia tetap enggak, Mas. Ini arahan Mas Anang, saya juga nggak berani. Enggak, Mas. Itu dari jam 9 malam sampai jam 11. Setelah saya dapat mutasi rekening, akhirnya adalah data yang mana bukti transfer ke rekening pribadi. Akhirnya saya kasih kayu, ini apa? Akhirnya di situ barulah dia ngaku. Saya hilang. Tapi dari beberapa wawancara memang dia tidak membantah, dia memang melakukan, dia mengakui perbuatan itu. Mengakui setelah mutasi rekening ada aliran dana ke dia. Awalnya nggak ngaku. Tapi memang benar pernah ngecek langsung ke rekening dia gitu melalui handphonenya dia, Mas Aris. Sebenarnya gini, nah tadi belum selesai kan. Setelah itu dia mengakui kan sebesar yang diambil itu. Pemalsuan tanda tangan. Setelah itu karena kita pun nggak mau fitnah dan kita sudah mulai diprediksi akan terjadi framing kita diintimidasi, dikumpulin orang banyak. Akhirnya karena kita tahu setiap dia ini suami kan ngejemput, akhirnya suaminya ya kita ikut. Suaminya datanglah. Kami kasih tahu ke suaminya, Mas, ini Mbak Ayu sudah mengakui. Dia mengambil uang perusahaan. Nah, Mas sebagai kepala keluarga, ya, dan awalnya saya akan kekeluargaan. Tapi dari kemarin sampai tadi saya tanya, saya akan backup, akan membantu Mbak Ayu kalau dia jujur. Ternyata tetap dia menolak kalau dia tidak ini. Akhirnya kita akan proses secara hukum. Kita akan buka laporan secara hukum. Akhirnya suaminya lah yang minta tolong, minta mohon ke kami supaya ini jangan diproses secara hukum. Sehingga adalah inisiatif menyerahkan beberapa. Nah, itu ketika dia bilang kita pemerasan itu nggak ada. Justru suaminya yang inisiatif cium tangan ke Bunda, ke Mas Anang, dan memohon-mohon, saya sebagai suami, saya bertanggung jawab atas istri. Jadi itu pada saat itu ada inisiatif dari pihak sana sebetulnya untuk menyerahkan beberapa aset. Pertanyaan yang tuduhan dari dia, memaksa mengakses rekening banknya. Gini, sekarang kan semua perusahaan ada di dia. Akhirnya kan kita nanya, pengembanganlah kita. Yuk, selain yang sekarang kamu pemasuk tanda tangan, ada lagi nggak? Selama kamu kerja di... Jadi ngeceknya langsung melalui rekeningnya Ayu? Perusahaan dulu. Perusahaan dulu. Karena kan dia yang punya akses. Tapi Mas Aris pernah nggak buka akses banknya dia? Atau emailnya? Pribadi? Iya. Nggak, kita aja nggak tahu. Jadi yang kita tanya itu, Mbak, yang kita tanya itu adalah semua akses yang ada di perusahaan nih. Misalnya. Bentar, aku buka dulu datanya semua lengkap. Ditulis sama, ini tulisannya dia juga.
Pertama, rekeningnya YouTube. Oke, ya. Ya kan? Kedua, ya kan, perusahaan. Ya kan? Terus ketiga, semua produk semua. Jadi kalau posisi Mbak Penny sebagai bunda, pasti nanya nggak Mbak Penny? Uang perusahaan yang ada dulu ada berapa? Oh, oke. Dan mana password, kan dia yang tahu semua. Dikasih itu sama dia. Oke. Jadi tunggu. Ini memang sistem pembayaran yang dibikin oleh Ayu adalah misalnya dari YouTube nih. Pembayarannya ke rekening Ayu? Iya, rekening PT hijau. PT hijau? Iya, tapi aksesnya dia yang megang. Akses apa nih? Akses rekening PT? Iya, dia dapat kuasa, Mbak. Dapat kuasa. Di situ. Oh, makanya Bunda Sati nggak tahu? Tahu. Tapi kuasa itulah yang disalahgunakan dia. Makanya di laporan kami udah tersangka nih dia. Iya. Nah, makanya kami bingung. Makanya dia kok menuduh kita yang aneh-aneh. Iya. Jadi kesian sih. Makanya aku tanya kan, soalnya tuduhannya dia kan seolah-olah ya emailnya bahkan merampas sampai harus buka-buka ya, istilahnya itu kan sesuatu yang private, dan KTP dan lain sebagainya. Gitu, dan dia juga menawarkan, ya lihat aja kalau memang ada ini, saya hilap yang di sini. Kita kan pasti ketika kebohongan sekali, pasti kan secara logik, wah pasti jangan-jangan selama ini dia megang keuangan banyak juga yang lain. Akhirnya kita mengcross check itu. Handphone tapi diambil. Apa? Handphone kan dia ngaku katanya handphone diambil. Iya, menyerahkan. Dia menyerahkan handphone. Kalau dihitung-hitung juga Mbak Penny ya. Handphone dan lain-lain itu kalau sertifikat sudah dikembalikan karena kita itikat baik waktu itu sebelum ada perkara ini. Jadi kalau dihitung-hitung nggak nyampe 500 juta atau 2M itu dong, Mbak. Jadi kita sebenarnya bingung sama perampasan ini. Kami juga meluruskan, please kalau memang mau ini baik-baik, tolong direvisi statement-statement mereka nih, Mbak. Karena udah mulai kemana-mana, kata merampas dan lain-lain. Kami cadangkan loh, kami bahasa hukum kami biar nggak macam-macam loh. Kami punya banyak pelurunya sebenarnya. Cuma biar ini adem-adem seperti Bu Ashanti pengenin, kami hanya laporkan 3 ini aja gitu. Jadi kan ada dugaan ini, bahkan kemarin sempat menyebut juga, nah ini kok bisa ada dana masuk ke rekening pribadi gini-gini sehingga ada dugaan nih, apakah ini itulah yang itu pencucian uang gitu-gitu. Nah, ini kan kita jadi kayak ini kemana-mana bisa nih cek gitu. Profil kantor kami itu kami menangani banyak perusahaan. Ada 2 bank besar, kami juga retainernya. Jadi untuk TPPU, tolong rekan kami lawyer yang tersebut belajar lagi. Tolong dipahami betul arti TPPU, jangan asal nuduh dengan bukti-bukti yang nggak ada gitu. Ini yang kami akan bertindak serius nih, lebih dari laporan kode etik nih kalau memang mereka melaporkan yang tidak semestinya gitu. Itu Mbak Penny. Jadi tidak ada ya kalau soal itu tidak ada. Jadi ini sistem pun kalau memang ada misalnya ada perusahaan bisa lari ke rekening pribadi, sistem dia yang buat. Yes. Dan kalau soal tadi meminta data-data, sebenarnya data itu berkaitan dengan dana perusahaan. Misalnya pin apa sih, password semua dia, password YouTube, dia dapat kuasa sebelumnya, dapat kuasa gitu. Jadi satu orang ini yang memegang banyak kunci-kunci. Enggak semuanya sih. Maksudnya ada banyak kunci gitu ya, kunci-kunci duit di situ ya. Ketika kita perampasan, Mbak, di sini kita ada serah terima. Logiknya kalau ada serah terima kita ngerampas. Tapi di situ nggak ada bukti ya, maksudnya ini kan ibaratnya kayak keterangan dia dan keterangan dia. Dua-duanya kan pihak yang berseberangan. Tidak ada saksi di situ yang ada. Suaminya ya ada. Mertuanya juga ada. Tadi yang kita dilaporkan saya Aris, Pak Tony, Jolin, ya kan, boleh damai. Asal 3 orang ini dipecat, termasuk saya. Ya sekarang logikanya gini, kalau ada perampasan, kenapa ada serah terima? 1. Terus yang kedua, kalau emang kita perampasan datang jam 3 pagi, secara logik kalau aku posisinya Ayu ketika ada Aris datang nih jam 3 pagi, saya teriak aja, maling. Karyawan pada warga di setempat mau bantuin nggak? Tapi emang datang jam 3 pagi? Karena kan habis pasca dia mengakui dan minta maaf supaya ini cepat selesai, dia yang mengajak ke rumahnya. Karena sertifikat tanah itu punya mertuanya si suaminya ini atas nama Ibu Fatimah. Nah, gitu. Terus setelah kita serah terima ini juga, ya kan, 2 hari setelah itu, karena kita lagi-lagi tidak ada perampasan, dia yang menyerahkan diri sebagai itikat baik. 2 hari selanjutnya dia bilang, Mas Aris, ini ada yang membeli tanah nih, beli rumah, saya boleh nggak ngambil sertifikatnya?
saya kasih lagi. Udah baik ya? Udah baik, Bu. Mbak, baik banget, Mbak. Di mana perampasan? Habis itu saya dilaporkan. Tapi handphonenya dia tuh ada di mana? Ada di kantor. Oh, ada di kantor. Iya. Diambil aja. Ambil aja. Kalau dia mau ambil, datang ambil juga nggak apa-apa. Karena Ini gini, harusnya Mbak. nggak kasus sih, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya? Kalau mereka baik-baik aja, waras-waras aja gitu. Nggak akan ada 3 kasus selanjutnya. Iya. Iya. Jadi lawyer pertama itu sudah mengajukan, ya dari perspektif Ana pun kan lawyer pertama ini kan kita ketemu, Mak. Lawyernya Ayu ya? Iya, lawyer yang pertama itu ketemu, udah lebih baik media secara kekeluargaan aja. Aku bilang, abang bisa menggaransi nggak? Saya menggaransi, Ayu akan mencicil itu. Oke, baiklah. Ke Mas Mananta terakhir nih, Mas. Kan nih Ayu kayaknya udah ngaku gitu. Kayaknya cuma serahin badan aja gitu ya. Iya. Ada kemungkinan gitu ya. Iya, ada Oke. kemungkinan itu. Jadi udah ngaku nih. Dari pihak Ashanti sendiri, kalau misalnya kalau jalan damai mungkin ada kerugian yang bisa di ini. Kalau kayak gini kan kita nggak pernah tahu nih apakah uang akan kembali atau enggak. Sementara Bu Ashanti pengen laporan tetap berlanjut. Kalau memaafkan, tetap dimaafkan. Maafin, Iya. kasus tetap Kasus berlanjut. berlanjut. Karena gini, Mbak, kenapa? Karena waktu pertama itu Bunda Ashanti lah yang memaafkan itu, Oke. memberikan kesempatan itu Bunda Ashanti. Mas Aris memaafkan nggak? Dilaporin. Apa? Ya untuk secara habu minanasa kita memaafkan. Tapi proses hukum tetap jalan. Oke. Mas Aris, Mas Mananta, terima kasih banyak sudah hadir. Kita belajar banyak nih ya. Maksudnya belajar banyak tuh ada banyak hal soal hukum ya. Terkait memang ada ya kita harus melakukan banyak tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak ada peluang-peluang kita dilaporin balik dengan berbagai dalih dan lain sebagainya. Sama mungkin untuk urusan keuangan gitu ya. Iya. Memang kita harus lebih berhati-hati karena kejahatan itu terjadi bukan saja karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Berikut ada data Lisara, kita lihat profilnya berikut ini. Sekarang bersama Nata Lisara yang baru keliling Eropa. Belum keliling banget deh. Bobonya masih bobo Eropa nih, bobo jet lag ya. Bobo jet lag. Udah perjalanannya panjang ya. Berapa minggu sih perjalanannya? Perjalanannya kurang lebih hampir 3 minggu. Tapi itu masih kurang loh. Iya, memang. Mau balik lagi? Nanti ngumpulin duit dulu baru balik lagi sana. Baiklah, sebelum dia ngumpulin duit untuk balik lagi ke Eropa, kita dudukan dulu di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Nata, kamu dan suami memang memilih berlibur ke Eropa 3 minggu itu berduaan aja karena juga sedang berusaha untuk punya momongan lagi. Fitnah atau fakta? Kok gitu ya? Ya, bukan ya fakta. Mau punya momongan lagi? Mau punya momongan lagi. Oh, amin. Tapi ternyata belum. Oh, belum. Tapi ini dalam rangka bulan madu kesekian. Kesekian dan akan terus ada lagi insya Allah bulan madu lainnya. Oh, soalnya diaminin kan. Pulang bawa dedek bayi ya. Iya, amin gitu. Oh, dari sejak berapa lama sih ada rencana yang pengen punya bayi lagi? Dari yang kemarin terakhir kan ya, hamil di luar kandungan, terus tetap kita berusaha terus ikhtiar. Ya nanti kalau memang Allah kasih ya nggak apa-apa, kalau nggak ya udah nikmatin aja ke berduaan ini. Anak-anak udah gede soalnya ya. Jadi ini berencana berapa lama nih honeymoon kesekian ini? Hah? Nanti mau ada lagi kan kita belum habis setelah ini ya, bukannya kapok malah nanti next Eropa Timur gitu. Oh, mau ke Eropa Timur. Eropa Timur. Oh, jadi sudah ada listnya ya. Sudah ada listnya. Jadi, seru ternyata loh. Iya, Bang. Berantem nggak? Iya, berantem. Justru kita cari di situ loh berantem. Karena kalau nggak nih kita begini doang berdua-duaan gitu. Jadi harus ada yang hal-hal kecil yang nggak bikin berantem kita berantemin. Misalnya contohnya. Misalnya kayak aku nggak bawa bekal. Kenapa sih nggak bawa bekal? Padahal bisa jajan kan ya. Iya. Ya emang cuman kita aja seneng gitu biar heboh. Tahu gitu masak kan bawa nasi dari rumah gitu ya. Iya, aku bawa makanan. Jadi aku bawa 1 koper itu isinya makanan Indonesia selama di sana. Biar menghemat ya. Biar bisa beli tas mahal di sana. Berikutnya fitnah atau fakta, Nata Lisara. Oh, kamu tuh dari SD sebetulnya bercita-cita ingin megang menara Pisa itu yang miring ya. Iya benar. Tapi baru kesampaian sekarang karena dari dulu sibuk banget kerja. Jawabannya setelah berikut aja kemana-mana. Tapi belum tinggal.